Just, just. Shalom. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini? Walaupun di luar sana cuaca tidak bersahabat dengan kita, namun kita tetap sahabat-sahabat Tuhan. Kita adalah pemenang-pemenang daripada umat-umat Tuhan yang pada hari ini datang ke tempat ini bersekutu, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu sampai saat ini Tuhan. Kami ada, sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Walaupun di luar sana ya Bapa, cuaca tidak bersahabat dengan kami. Namun Tuhan, kami percaya, kami yang ada di tempat ini tetap bersyukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami akan memulaikan ibadah kami ya Bapa. Tutup bungkus ibadah ini dengan kuat kuasa darah Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Jadilah turut kehendak Tuhan. Bapa, biarkah kami yang datang ke tempat ini dan yang beribadah secara online diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah kami semua dengan penuh sukacita melayani Tuhan. Memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ini kami Bapa. Ini ucapan syukur kami kepadamu. Karena Allah kami, Allah Bapa,
Kami yang mengasihi-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masih
Puji Tuhan, puji Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memuji-muji Engkau. Kami bersorak memuji Engkau ya Tuhan. Kami akan menari bersuka cita bersama Engkau. Untuk itu Bapa, kami yang ada sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita tetap berdiri. Kita akan mengganti ibadah pujian kita yang mengatakan mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Walaupun di luar sana hujan deras, tapi di sini kita semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Mari kita ganti pujian kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nyanyi puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan nyanyi puji Tuhan. Sukacita
kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Mari kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan dibentuk oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pegangan dalam hidup kita. Haleluya. Katakan, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Engkau ajaib bagiku. Haleluya. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Amin. Katakan, Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Amin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, Semua yang saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Haleluya. Katakan, Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. amin, 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 amin. Tak ada yang tak mungkin bagiku. Kau yang berfirman, Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib.
kepada hambanya. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Amin. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Allah kami yang dahsyat dan heran. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kami haus, kami lapar Tuhan. Baik kami di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara online Tuhan. Tuhan, buka hati pikiran kami Tuhan, agar sebentar firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami, berbuah demi hormat kemuliaan nama-Mu. Kudus layakkan hamba-Mu Tuhan, biarlah hamba boleh berbicara seturut kehendak-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Puji Tuhan, walaupun hujan begitu deras, ya, tapi kita percaya, ya, kita menuju ke tempat ini dengan basah-basah. Di ruangan ini kita akan dibasahi oleh firman Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Saudara yang terkasih, tadi kemarin pagi ya, saya dihubungi untuk membawakan firman ini. Saya belajar luar biasa, Tuhan mampukan saya memilih tema pagi hari ini. Sebetulnya tema ini untuk saya pribadi, saudara. Ya, untuk saya pribadi, karena pagi hari ini saya akan bawakan tentang kemurahan hati. Seorang atau kita warga kerajaan Allah memang harus memiliki kemurahan hati dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Murah hati adalah menunjukkan kasih Allah dengan cara memberi, tapi dengan bijaksana, saudara, kepada orang lain yang membutuhkan. Kita tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Ya, kita tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Tapi banyak orang di luar sana juga, mereka memberi tapi mungkin tidak ada kasih, saudara. Ya, mereka memberi mungkin dalam tanda kutip ada maksud dan tujuan. Apalagi di bulan Desember ini, tentu banyak acara atau banyak dana yang dibutuhkan. Tidak sedikit mereka memberikan sumbangan ya dengan maksud dan tujuan, tapi tidak ada di tempat ini, saudara ya. Mungkin juga di tempat lain juga tidak ada. Tapi mudah-mudahan itu persepsi yang salah. Tapi yang pasti ketika pemilu atau pilkada, banyak orang memberi dengan maksud dan tujuan, saudara yang terkasih. Yang Tuhan mau pagi hari ini kita memberi karena kita memiliki dasar yang namanya kasih, saudara yang terkasih. Firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tidak asing lagi karena beberapa hamba Tuhan sudah menyampaikan firman ini. Tapi saya percaya firman Tuhan adalah makanan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita, saudara yang terkasih. Ada orang yang mendengarkan firman, dia tersenyum, saudara. Ya. Kenapa tersenyum? Karena dia bilang, iya benar, saya pernah mengalami hal itu. Puji Tuhan. Ada orang yang mendengarkan firman Tuhan, pahit, saudara. Ada. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia berkata dalam hatinya, mungkin saudara ya, saya lagi. Saya lagi ditegur oleh hamba Tuhan. Ada orang juga saudara yang terkasih ketika mendengarkan firman Tuhan, dia marah-marah, saudara.
itu hamba Tuhan, di mana dia sekolah. Tidak ada STH-nya. Ada juga yang suam-suam kuku, saudara ya, mendengarkan firman Tuhan sambil buka handphonenya. Tapi saya percaya pagi hari ini kita yang ada di tempat ini adalah orang yang haus dan lapar untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, pagi hari ini saya akan berbicara mengenai kemurahan hati orang percaya. Yesus telah hadir 2000 tahun yang lalu, ya, merendahkan diri menjadi manusia yang terurap turun ke dunia. Banyak orang percaya ketika berbicara mengenai Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus gagap ya menjelaskan. Tapi saudara yang terkasih, saya tidak bicara mengenai Trinitas pada pagi hari ini, tapi yang saya yakini adalah Tuhan turun ke dunia karena Dia sungguh mengasihi. Oleh sebab itu pada pagi hari ini ada 3 hal yang coba saya pelajari. Kita sama-sama mendalami firman Tuhan. Saya ambil dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17 dan 18. 1 Yohanes 3 ayat ke-17 dan 18. Kalau sudah dapat katakan amin. Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 17, 18. Saya bacakan begini firman Tuhan. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Paulus katakan, anak-anakku marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara yang terkasih, pagi hari ini dikatakan kalau ada saudara kita yang susah, yang berkekurangan, tapi kita tidak terbeban untuk memberi, ya. Tuhan katakan di sini tidak ada kasih dalam dirinya, saudara yang terkasih. Saya berapa bulan yang lalu pernah ditegur oleh kakak saya, kakak nomor 3. Ya kami berbeda keyakinan, dia tegur saya begini, Pul, kamu itu di gereja memberi persembahan, memberi perpuluhan, tapi saya ini janda loh. Saya ini janda, tidak ada suami, tidak ada anak. Kalau kamu enggak kasih saya, tidak ada kasih. Jadi saya ditegur terus terang oleh kakak saya. Saya bilang, oh iya maafkan saya akan perhatikan kamu. Ya, jadi tiap bulan saya kirimkan dia dan adik saya karena mereka memang berkekurangan, saudara yang terkasih. Ya itulah fungsi kita sebagai orang Kristen, orang percaya, tidak hanya berbicara, tapi di sini dikatakan lakukan, ya. Paulus katakan jangan hanya dengan lidah saja, tapi dengan perbuatan, saudara yang terkasih. Kalau ada saudara kita, sidang jemaat mungkin di tempat ini datang kepada kita, dia kekurangan, tidak ada beras. Saudara, kasih dia beras. Kasih dia apa yang mereka butuhkan, apalagi sekarang bulan Desember ya. Jangan nanti ada saudara kita ke tempat kita, dia mengeluh karena tidak ada beras, saudara doakan. Itu orang. Saya berdoa mudah-mudahan siang ini ada yang ngirim beras. Ya salah saudara. Kasih dulu dia beras, apa yang dia butuhkan baru kita berdoa. Saudara ya, saya juga belajar saudara. Ya untuk memberkati. Memberkati itu enggak harus jadi orang kaya saudara. Nanti kita akan dalami firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Yang pertama adalah kemurahan hati itu harus berlandaskan kepada kasih. Ya, tadi sudah didasari awal tadi bagaimana Paulus katakan kalau hanya dengan lidah saja kita mengasihi tanpa perbuatan itu adalah kesia-siaan belaka. Ya, pagi hari ini kalau kita mengasihi harus berdasarkan dengan
kasih dan kebenaran. Saudara yang terkasih, kita buka 1 Korintus 13, 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. 1 Korintus 13 ayat yang ketiga, katakan amin kalau sudah dapat. Saya bacakan, begini firman Tuhan, 1 Korintus 13 ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Paulus katakan begitu kepada jemaat Korintus, saudara yang terkasih. Sekaya apapun kita di dunia ini, kalau kita tidak memiliki kasih, percuma saudara. Ya, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, harta kita bagikan. Tapi kita bagikan dengan maksud dan tujuan, ya. Tidak bisa dipungkiri saudara, menjelang pemilu, pilkada, banyak sekali itu sembako-sembako. Paulus katakan, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi kalau tidak ada kasih, tidak ada faedahnya, saudara. Saudara yang terkasih, memang agak sulit kalau kita memakai akal dan pikiran kita kok sudah memberi, kita sudah memberi, ya. Tapi kalau ada setitik saja perasaan kita memberi dengan pamrih kepada orang tersebut atau kepada sekelompok orang atau kepada organisasi, dasar itu saja saudara, Paulus katakan tidak ada faedahnya. Tapi kalau kita memberi memang betul-betul dari hati kita yang paling dalam, ya, kita memiliki kemurahan hati, kita memberikan hati kita, ya, kepada orang tersebut atau orang yang membutuhkan. Paulus katakan itu ada faedahnya, saudara. Itu mengimpartasi apa yang Tuhan lakukan turun ke dunia sebagai manusia terurap. Tuhan turun ke dunia karena Dia mau menerapkan kasih itu dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang terkasih, kemurahan hati itu harus dilandaskan kepada kasih. Ya, kasih yang mula-mula. Wah, luar biasa, saudara. Paulus ini seorang yang sangat luar biasa, saudara. Ya, bahkan di sini dikatakan walaupun tubuhku dibakar, kalau kasih itu tidak saya berikan kepada jemaat, tidak saya berikan kepada orang yang membutuhkan, tidak ada gunanya, saudara. Ya. Saudara yang terkasih, firman ini juga menegur saya, saudara. Ya, banyak hal yang Tuhan telah buat dalam kehidupan saya. Ya, selama saya di Samarinda, pembentukan Tuhan itu luar biasa, saudara. Salah satunya adalah tentang kemurahan hati ini. Bukan artinya saya sudah, enggak saudara. Kita belajar, step by step. Tapi kita naikkan level kita menjadi to be better, ya, menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, ini hal yang tidak mudah, saudara. Ya, banyak juga hamba-hamba Tuhan sudah sampaikan mengenai firman ini. Kita dengan kemurahan hati kita itu memberi, tapi dalam posisi kekurangan. Nggak masuk di akal kan, saudara ya? Orang Kristen itu udah susah hidupnya, udah morat-marit, tapi masih bisa memberi. Itu hebatnya, saudara. Nah, memberi di tengah kekurangan. Coba kita buka Markus 12 ayat ke-41 dan 44. Ini ayatnya agak panjang, mungkin saya persilakan jemaat bangkit berdiri, kita akan baca secara bergantian. Markus 12 ayat ke-41.
Ya, Markus 12 ayat 41 sampai 44. Saya baca ayat ke-41, nanti sidang jemaat yang berikutnya sampai selesai. Perikop Alkitab berkata persembahan seorang janda miskin. Ayat 41, pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, sidang jemaat. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Haleluya. Silakan duduk, saudara terkasih. Luar biasa ya saudara ya. Janda ini memberi semua yang ada padanya. Ya. Semua yang ada padanya saudara. Semua yang ada padanya ini berbicara mengenai hatinya. Dia berikan hatinya kepada Tuhan. Dia persembahkan hatinya kepada Tuhan. Firman Tuhan di sini katakan banyak orang kaya memberi persembahan yang besar. Banyak orang kaya saudara pada saat itu memberi persembahan yang besar. Tapi seorang janda miskin datang memberikan satu duit saudara. Itu cuma itu-itunya yang dia punya. Cuma satu-satunya yang dia punya. Dia kasih kepada Tuhan. Apa yang kita tabur di dunia ini Tuhan akan kita tuai di dalam kekekalan. Saya kalau baca firman ini saudara, ya bagaimana ya, kok ada orang seperti itu saudara. Tapi Alkitab mencatat ada saudara, seorang janda. Kalau seorang pemuda ya kan, yang masih sehat, masih kuat, gajian tiap bulan, kasih gaji pertamanya untuk Tuhan, itu biasa. Tapi ini janda saudara. Sendirian hidupnya kasihan. Dia kasihkan semuanya untuk Tuhan. Yesus katakan kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda ini memberi lebih banyak daripada orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Karena dia memberikan hatinya saudara kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat besar kecil apa yang kita bawa kepada Tuhan. Tapi hati yang dia kasih untuk Tuhan. Yesus turun ke dunia memberikan semuanya kepada kita. Tidak ada yang tersisa saudara. Bahkan darahnya menetes itu sudah tidak menetes saudara ketika disalibkan. Semua tuntas, lunas. Nah, janda ini pun begitu saudara yang terkasih. Dia memberikan hatinya untuk Tuhan. Apa yang ada. Ya, saya tidak ajarkan nanti saudara pulang ke rumah, saudara jual motor. Kemudian motornya kasih orang, jangan saudara. Makanya dari awal saya katakan di sini, kalau kita memberi itu dengan bijaksana, sesuai dengan iman saudara. Ya, kita ya di tempat ini atau di rumah masing-masing kita memiliki tingkat keimanan memang yang berbeda saudara ya. Tingkat ya saya tidak memberikan klasifikasi hal itu, tapi saya yakin, saya percaya masing-masing kita dalam pembentukan ya. Nanti saudara jual rumah saudara, kasih ke gereja, besoknya saudara ngontrak. Wah, salah saudara ya. Jangan begitu, enggak begitu juga. Jadi yang penting di sini adalah hati kita berikan kepada Tuhan. Saudara, kalau kita memberi itu jangan selalu berbicara masalah uang, saudara ya. Kalau kita punya materi boleh kita kasih untuk Tuhan. Kalau kita punya tenaga, kita punya keringat, ini kebetulan mau ada dihias gereja kita untuk Natal. Yuk mari sama-sama kita hias gereja kita dengan keringat kita saudara. Itu juga memberikan hati. Ya, kalau kita pintar main musik,
Mari silakan beri untuk Tuhan. Hati kamu melayani Tuhan dengan musik yang terbaik. Singer begitu, leader begitu ya, tamborin, penerima tamu, kita semua saudara. Jadi memberikan hati kita kepada Tuhan itu bukan hanya berbicara mengenai materi. Ya, tapi contoh di sini dikatakan yang 1 duit itu atau 2 peser itu diberikan untuk Tuhan. Kita tidak dapat penjelasan setelah janda ini memberikan seluruh nafkahnya, apakah besok dia akan makan? Apakah dalam sebulan ini dia akan dapat duit? Apakah masih ada tabungannya? Tidak dijelaskan. Tapi dia memberi dalam kekurangan, saudara yang terkasih. Ketika saya bersaksi sedikit boleh saudara ya. Ketika saya ada di Samarinda, selama 5 tahun itu saya ngobrol dengan Brur Esra kemarin, saya dibentuk Tuhan luar biasa saudara. Saya ada di kota itu selama 5 tahun bukan karena Tuhan izinkan itu sia-sia, enggak. Begitu saya balik ke sini, saya renungkan, wah luar biasa ternyata saya dikirim ke sana selain bekerja, saya juga dibentuk secara rohani saudara. Karena banyak hal yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya, hal-hal yang aneh, yang tidak masuk akal itu terjadi dalam kehidupan saya ketika saya di sana. Ada satu ketika saya bergereja kebetulan dekat dengan rumah saya ngontrak di sana. Ya, selama 1 tahun saya bergereja dengan ibu janda juga saudara. Ibu janda memiliki anak 1, sudah kawin juga, sudah punya cucu. Selama 1 tahun saya di sana, dan ibu janda ini, ibu gembala ini memang tidak ada penghasilan lain, hanya melayani Tuhan. Tidak ada, dia tidak berusaha bekerja, tidak ada. Hanya melayani Tuhan, ibu janda. Selama 1 tahun. Kemudian karena anak saya yang pertama kuliah di Unmul, saya harus pindah. Ketika saya pindah, saya pamit kepada ibu gembala, saya bilang, Bu Gembala maaf, saya harus pindah gereja karena jauh sekali. Setengah jam baru perjalanan ke gereja ini kan makan waktu. Kemudian anak saya juga secara kebetulan bergereja di kampusnya itu ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang memang mempunyai visi untuk mahasiswa. Akhirnya anak saya bilang, udah Pi, di sini aja sama anak-anak muda ya, saya bergabung di situ dengan gereja anak-anak muda itu. Tapi saya izin kepada ibu gembala. Nah singkat cerita, selama berapa bulan itu tiba-tiba saudara di pagi hari itu ada perasaan hati saya. Hati saya nih berkata begini, Saiful, kamu kasih berkat ke ibu gembala itu. Ya, kamu kasih berkat ke ibu janda itu. Oh ya, baik Tuhan. Ini bicaranya dalam hati ya, Tuhan nggak ngomong ke kuping saya enggak. Tapi hati saya yang berbicara kepada diri saya. Kemudian saudara yang terkasih, oh ya saya siapkan berkatnya kan, saya taruh di amplop. Kira-kira jam 3 saya ke sana, ke gereja, ke pastori, saya bertemu dengan anak mantunya, saudara yang terkasih. Saya kasih berkat, saya tanya, kemana tante? Oh lagi ada ibadah rayon di gereja induk. Jadi saya tidak ketemu, saya titip berkat, sudah saya pulang. Nah dalam perjalanan pulang itu ibu gembala telepon saudara. Dia telepon saya, aduh Pak Saiful, puji Tuhan, Tuhan baik, terima kasih. Saya bilang, kenapa Bu Gembala? Pak Saiful tahu enggak? Sudah berapa hari ini cucu saya hanya minum air putih, tidak ada susu. Besok beras habis. Kami bergumul, anak saya, anak mantu saya berlutut di kaki Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan besok saya mau makan apa? Ibu gembala ini tidak minta-minta kepada jemaat saudara. Dia hanya berlutut kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan beras habis, besok mau makan apa? Anak, dia punya cucu itu sudah tidak minum susu saudara. Dia bilang, terima kasih Tuhan. Terima kasih Pak Saiful sudah kirim berkat. Besok hari ini, sore ini kami ke pasar beli beras. Besok kita bisa makan walaupun dengan garam.
Yang penting ada beras dulu. Saudara yang terkasih, begitu saya mendengar kesaksian Ibu Gembala ini, saya bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Kenapa saudara? Tuhan pilih saya untuk menjadi berkat kepada ibu ini, ibu janda ketika dia memohon kepada Tuhan. Artinya saya berperan dalam skenario Tuhan. Saudara paham ya? Saya dilibatkan Tuhan untuk memberkati ibu ini saudara. Seorang janda yang menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Saudara yang terkasih, banyak sekali hamba-hamba Tuhan di luar sana seperti ini. Saudara bersyukurlah, saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Semenjak itu saya bilang, Engkau ada Tuhan. Engkau ada untuk saya, untuk Ibu Gembala ini yang begitu susah pada saat itu. Dan hari Minggunya dia bersaksi saudara di gereja. Dia bilang ada seorang jemaat yang membawakan saya beras. Saya bersyukur sekali, doa saya dijawab oleh Tuhan. Walaupun hanya beras dan garam yang saya makan. Saudara yang terkasih, bagaimana saudara? Ya, kalau kita tidak memiliki hati, kita tidak mendengarkan suara Tuhan, ya bisa aja ada orang yang ya mungkin aja kalau kita ragu-ragu kan, duit ini sayang kalau saya kasih, ya kan, simpan aja mendingan, karena besok nggak ada saudara. Hal-hal itu banyak saya dapati di sana saudara. Bahkan sering kali, ada beberapa kali saya bilang sama istri saya, Mi, hari ini saya kuras dompet saya. Berapa kali saya kuras dompet saudara, ketika saya bergereja di satu gereja besar, saya tergerak hati saya kuras dompet saya semua, saya masukkan ke amplop, saya kasih untuk persembahan. Itu sering saudara, saya lapor ke istri saya kuras dompet saya. Karena ada dorongan hati, kasih. Itu di hati ini selalu bilang, kasih dompet, isi dompet kamu, kasih. Kasih saudara. Ya di mobil masih ada uang parkiran, di ATM masih ada. Makanya saya bilang kalau kita memberi itu dengan bijaksana saudara. Tapi kalau ada suara hati, kuras dompet kamu. Coba lakukan saudara. Saya tidak menuntut Tuhan untuk mengembalikan apa yang sudah saya beri saudara. Tapi Tuhan memperhitungkan itu, sampai hari ini Tuhan pelihara saya. Sampai hari ini Tuhan berkati saya. Ya, makanya ayat yang pertama dikatakan jangan hanya lewat lidah saja, tapi lakukan perbuatan itu. Saudara yang terkasih, ada suatu ketika saya menolong seorang pengusaha juga di Samarinda. Saya sebetulnya tidak terlalu berharap juga dia memberikan uang yang begitu besar ya saudara. Kemudian saya dapat berkat itu hari sekitar, taruhlah angkanya 20 gitu ya, ini contohnya saudara, angkanya 20. Kemudian ada lagi suara hati yang berkata gini, Saiful kasih ke gereja itu, dia mau bangun itu gereja. Jadi dari 20 ini saudara, sebetulnya kalau baca firman Tuhan kita hanya kasih per 10%. Tapi pada saat itu saya bagi 2. 10 saya ambil, 20-nya saya kasih untuk gereja itu. 10-nya ini saya pakai 1 bulan habis sudah. Saya termasuk jenis laki-laki yang tidak mau minta sama istri, jadi uang gajinya utuh. Saya uang gaji, ya pernah mungkin hitung jari selama saya kawin minta sama istri saya uang gaji, selebihnya saya cari sendiri saudara. Jadi kalau gajian saya nggak lihat uangnya. Istri saya yang atur bayar ini, bayar ini, bayar ini. Selebihnya saya cari sendiri untuk saya dan kebutuhan saya. Jadi 10 itu habis saudara. Nah bulan depan, anehnya saudara, ada satu pengusaha telepon ke saya. Pak Saiful datang sini, saya lupa juga pernah nolong dia. Tiba-tiba dia keluarkan uang 1 gepok gitu kan. Apa ini om? Ini untuk kamu, karena kamu sudah tolong saya. Saudara yang terkasih, jumlahnya itu bukan lagi 100% ya. Jumlahnya itu yang dikasih ke saya itu 1000% saudara. Artinya 10 kali lipat dari yang saya kasih kepada gereja itu saudara. Aneh kan? Hitung-hitungannya nggak masuk di akal saudara. Tapi saya tidak memikirkan Tuhan berapa kembalikan kepada saya, enggak saudara. Sampai saat ini saudara.
Tuhan berikan yang terbaik untuk saya dan saudara ketika kita memberikan hati kita untuk Tuhan. Memberi di tengah kekurangan, saudara. Kalau kita banyak uang ya gampang aja kita memberikan sana sini. Tapi kalau kita memiliki dorongan hati, memberikan hati kita untuk Tuhan, saudara, mari kita memberi. Orang percaya, ya, warga kerajaan Allah itu menurut pandangan saya tidak usah diajarkan mengenai perpuluhan, persembahan, pasti udah tahu sendiri. Karena apa yang kita dapat di dunia ini, saudara, janganlah itu mengikat kita, saudara. Karena kalau kita terikat di dunia ini, kita jatuh ke dalam maut. Tapi kalau kita memberikan ini hanya untuk pekerjaan Tuhan, luar biasa, saudara. Saya bersyukur, kesaksian tadi saya katakan, saya masuk dalam skenario Tuhan, ya, atas doa Ibu Gembala, Ibu Janda itu, saudara. Saya bilang sama Bro Restra, luar biasa Tuhan itu. Tuhan bentuk saya. Banyak hal, saudara, kejadian-kejadian yang tidak masuk di akal yang saya alami ketika saya mengikut Yesus. Menyerahkan memang hati saya untuk Tuhan, melayani Tuhan. Saya orang yang tidak pandai bicara. Pendidikan pun tidak nyampe. Tapi saya mau kasih hati saya untuk Tuhan, saudara. Karena saya percaya Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Dia sanggup dan mampu, saudara. Ujian kemurahan hati bukanlah berapa banyak yang kita beri, tapi berapa banyak yang sisa. Ya. Berapa banyak yang sisa dari kita yang kita mau kasih kepada Tuhan. Yohanes 6 ayat 10, di sana kita sudah sering baca firman Tuhan ini. Memberi Yesus ketika itu memberi makan 5.000 orang dari perbekalan makanan yang ada yang sisa pada saat itu. Ya, tapi mampu memberi makan 5.000 orang plus mungkin ada anak-anak, ada perempuan-perempuan atau yang lain, tapi yang pasti dicatat 5.000 orang dari kekurangan. Amin, saudara. Luar biasa ya Tuhan kita itu. Secara logika atau manusia, tidak mungkin, saudara. Orang kekurangan kok memberi, ya kan? Orang kekurangan itu harusnya nabung supaya dapat kelebihan, tapi enggak. Di sini diajarkan dari kekurangan itu kita memberi. Ya, jangan dinilai dengan materi uang. Ada orang tadinya mungkin kalau nyanyi pales, saudara. Tapi dengan kepalesannya itu, dengan kenekatan itu, dia menjadi singer. Dia menjadi leader. Leader saya belum pernah, saudara, tapi singer pernah. Walaupun saya pales, saudara, saya pernah jadi singer loh, saudara. Dengan kekurangan saya, ya, istri saya bilang, kamu tuh ketawa aja pales. Haleluya. Jadi dengan kekurangan ya udahlah, kasih aja kepada Tuhan, Tuhan tahu kok, ya kan? Kasih, saudara. Haleluya. Saudara yang terkasih, jadi kita mau belajar dari kekurangan itu kita memberi. Ya, saudara yang terkasih di tempat ini atau di rumah masing-masing, saudara bisa test case, ya. Test case dalam diri saudara ketika saudara yang terkasih berkekurangan, coba memberi. Test case saja, ya. Mudah-mudahan, tapi bukan mudah-mudahan, pasti Tuhan perhitungkan, saudara. Ya. Yang ketiga adalah, ini tidak asing juga, kemurahan hati itu berbicara mengenai tabur tuai, saudara, ya. Tabur tuai. Coba kita buka dalam 2 Korintus 9. Ayatnya bolak-balik. 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai 12. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 12.
Saya persilakan jemaat bangkit berdiri, kita akan baca secara bergantian. 2 Korintus 9 ayat ke-6 saya bacakan, selanjutnya sidang jemaat. Baik yang di rumah masing-masing boleh. Ayat ke-6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buahan kebenaranmu. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat yang terkasih. Ayat ke-6 dikatakan camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin saudara. Sudah terjadi. Saya rasakan. Saya bersaksi tadi saudara. Saya menabur bukan karena saya kaya. Saya menabur pada saat saya memang pas, ya, bukan pas ada duit, pas enggak. Memang ya segitulah, segitu yang ada segitu juga dikasih, ya. Menabur sedikit pasti menuai sedikit, ya sama kalau kita nanam padi, kalau kita menabur padinya sedikit, ya kita menuai sedikit panennya saudara. Tapi kalau kita menuai banyak, maka kita akan memanen banyak juga. Ya, hukum tabur tuai begitu. Ayat ke-7 dikatakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau kita memberi kepada saudara kita, ya jangan bersungut-sungut. Kalau kita memberi kepada fakir miskin, janda, orang yang tidak berdaya, orang yang menumpang di rumah kita karena perjalanan jauh, kasihlah itu dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Kalau memberi untuk Tuhan, jangan diungkit-ungkit saudara ya. Jangan nanti begitu kita tidak gereja di sini, kita gereja di tempat lain, mudah-mudahan tidak ada di sini, dia bilang, saya dulu yang sumbang AC. Saya dulu yang sumbang LCD. Jangan saudara, berikan itu dengan kerelaan hati. Amin saudara. Ya, kalau kita ungkit-ungkit itu, bayangkan saudara, kalau Tuhan ungkit kita bahaya loh. Tuhan bilang gini, kamu dulu ada di dunia, saya yang kasih loh. Coba kalau saya ungkit kamu balik lagi ke kandungan ibumu, mau saudara? Ya kan? Jadi saudara yang terkasih, ketika kita memberikan kepada Tuhan, jangan diungkit-ungkit. Berikan dengan kerelaan hati, dengan sukacita. Karena Tuhan baik, Tuhan penuh kasih. Kita memberikan kasih kita kembalikan kasih kita untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Yang hidupnya memang 100% melayani Tuhan. Saudara, ayat ke-8 dikatakan, dan Allah sanggup melipat gandakan segala kasih karunia kepada saya dan saudara, supaya saya dan saudara senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bayangkan saudara, ketika kita memberi saudara segala kasih karunia,
Tuhan akan mencukupkan semua yang kita butuhkan. Semua ini, wah, kalau mau dibahas banyak saudara ya. Pagi-pagi kita dapat napas kehidupan baru. Kita percaya hari ini Tuhan siapkan berkat kita yang baru. Tuhan berikan kita kesehatan. Ya, Tuhan memampukan kita ada di tempat ini walaupun ujiannya deres saudara. Tuhan mampukan kita ada di tempat ini. Ya. Banyak hal saudara. Saya lihat orang-orang percaya saudara, orang-orang Kristen yang hidupnya sungguh-sungguh memberikan hatinya kepada Tuhan, hidupnya tuh enggak susah saudara. Bahkan di masa tuanya dia masih bersuka cita kepada Tuhan. Di sini ada oma, opa. Bersuka cita oma opa? Haleluya. Ya. Bersuka cita di masa tua. Karena buah-buah pelayanan kita, buah-buah kasih kita kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, ayat ke-9 dikatakan seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selamanya. Tuhan janjikan akan memberikan kepada kita selamanya apa yang kita butuhkan, saudara. Kalau kita memiliki kemurahan hati. Saudara yang terkasih, tidak ada Tuhan perhitungkan apa yang Tuhan pasti perhitungkan apa yang kita berikan. Tapi kalau manusia, ya saudara, kadang-kadang kita memberi kepada seseorang, dia selalu menuntut. Tapi Tuhan, ketika kita berikan kepada Tuhan, kita tidak usah Tuhan menuntut kepada Tuhan. Tuhan pasti kasih, ya. Apalagi dalam pelayanan, saudara. Ya, saudara yang terkasih, kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Kita boleh masuki bulan Desember ini. Dari Januari sampai Desember. Banyak hal saudara ya, walaupun di tengah pandemik, Tuhan masih memberikan kita kelebihan. Ya, masih memberikan kita kelimpahan. Masih memberikan kita kasih karunia damai sejahtera. Dulu ketika saya masih di Samarinda, biasa kalau saya kasih amplop perpuluhan, di situ ada doa apa yang mau didoakan. Jadi disuruh tulis saudara. Tulisannya kalau saya tulis doa di amplop itu selalu saya katakan doakan saya agar Tuhan berikan saya kasih karunia damai sejahtera. Itu aja saudara. Dua itu. Sampai ini gembala bilang, Pak Saiful kok minta doanya cuma ini aja. Saya bilang, Pak Gem, kalau Tuhan kasih saya kasih karunia dan damai sejahtera, yang lain itu ngikut. Ya, yang lain itu ngikut saudara. Di situ ada kesehatan, ada kekayaan, ada kemurahan, semua saudara. Karena kasih karunia itu tidak ada yang jual saudara, hanya milik Tuhan. Makanya kita minta kepada Tuhan. Kalau kekayaan kita bisa cari saudara. Tapi kalau kasih karunia, damai sejahtera itu enggak ada saudara. Enggak ada toko atau mall yang jual itu, makanya kita minta itu. Ya. Jadi selalu saya tulis di amplop itu. Agar kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan ada dalam kehidupan saya. Saudara yang terkasih, Tuhan akan membagi-bagikan dan memberikan kepada kita orang-orang yang dahulu miskin secara iman, ya. Agar kita dibenarkan untuk selama-lamanya. Ketika kita memiliki saudara? Kemurahan hati dalam kehidupan kita. Ayat ke-10 dikatakan, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu, bagi saya dan saudara, dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buahan kebenaranmu. Jadi apa yang kita berikan itu saudara, yang kita tabur itu akan dilipat gandakan dalam kebenaran yang kita sampaikan kepada orang. Saudara, ketika kita melakukan kasih itu kepada orang, orang akan bersaksi. Saya bersyukur di kantor saya, di sana itu orang bilang, Bapak ini beda dengan orang Kristen yang lain. Oh iya memang saya beda. Saya bilang saya beda dengan mereka. Kenapa? Saya tidak merokok. Saya tidak minum, saudara. Iya kan?
Maaf bicara saudara, dulu waktu saya di seberang sana, yang ada di kepala saya kalau orang Kristen itu, apalagi Desember gini, wah itu botol-botol saudara, banyak. Ya maaf saudara, saya tidak menghakimi. Tapi memang begitu kenyataannya dulu waktu saya di sana, saya beranggapan kalau orang Kristen itu suka mabuk, suka minum minuman keras, ya. Ya, saya bersyukur saya enggak. Ya, di sana di sini pun saya bilang saya enggak ada itu kok. Dulu ya memang masa-masa kelam saya, kita pasti semua mengalami masa-masa kelam. Saya pun mengalami masa kelam bersama istri saya. Jujur saya katakan, kami dulu juga bukan orang-orang yang kudus saudara. Kami orang yang gelap, sangat rendah pada saat itu, titik yang terendah. Tapi kami mau berubah. Ya, kami mau berubah. Makanya Tuhan akan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan kita, saudara. Ayat ke-11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah karena kami. Maksudnya dari pelayanan kita, ya, dari pelayanan Ibu Gembala ini, saudara yang terkasih, ada buah-buah kebenaran yang akan bertumbuh dan berlipat. Bahkan saudara yang terkasih, banyak juga gereja-gereja ketika dia diberkati, dia memberkati orang-orang di sekelilingnya. Itu sebenarnya buah-buah saudara. Dan rata-rata gereja yang mau memberikan itu, dia akan dilipat gandakan. Saya pernah bersaksi gereja kami di sana gereja kayu saudara. Papan, pakai rumah panggung. Tapi gereja kecil itu memberkati hamba-hamba Tuhan di pelosok daerah luar biasa. Pada saat pandemik, bahkan vitamin-vitamin itu kita kasih. Kalau kami mau berpikir secara manusia, kami pasti akan belikan batu bata, semen, bangun gereja. Tapi enggak saudara, kami berikan apa yang dibutuhkan oleh jemaat dan hamba-hamba Tuhan pada saat itu. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi saudara yang terkasih, kita sama-sama harusnya berpikir bagaimana hamba Tuhan ini yang hidupnya memang 100% menyerahkan hidup mereka hanya untuk melayani Tuhan. Tidak ada penghasilan lain kecuali persembahan yang kita bawa untuk Tuhan. Seperti tadi kesaksian saya, seorang ibu janda, seorang gembala, yang memang dia hidupnya hanya dari lutut saudara. Ya. Di sana di gereja itu saudara yang terkasih, gerejanya bagus saudara, gereja batu, cuma masalahnya di sana itu jemaatnya timbul tenggelam, bukan timbul tenggelam karena tidak ibadah. Jadi banyak di sana kan pelaut ya. Kebetulan gerejanya tidak jauh dari Sungai Mahakam itu. Jadi banyak orang-orang kapal. Jadi kadang suaminya melaut, nanti tak berapa bulan baru pulang. Hanya istrinya yang gereja. Kadang istrinya kalau nggak ada suaminya pulang kampung. Jadi gerejanya jadi sedikit saudara. Kalau kami persembahan biasanya tiap berapa minggu ada persembahan pujian dari kaum pria, itu sedikit kaum prianya saudara, paling 4 orang. Jadi kadang-kadang kita bilang udahlah gabung aja dengan ibu-ibu. Jadi ibu-ibunya banyak, kita di sini cuma 4 orang. Jadi gerejanya kecil kasihan. Jadi saudara yang terkasih, kalau kita yang tidak memelihara gembala-gembala seperti ini, siapa lagi saudara? Ya, karena mereka menyerahkan kehidupannya mereka itu hanya untuk melayani Tuhan. Dan jangan salah saudara, gembala itu kalau yang sungguh-sungguh dia berlutut di kaki Tuhan, dia mendoakan loh jemaat-jemaatnya itu. Lewat doa-doanya itu. Ya, dia berpuasa, dia mendoakan jemaat-jemaat yang ada. Kita kan enggak tahu saudara. Ya, tapi Tuhan tahu, Tuhan hitungkan. Saudara yang terkasih, saya undang pemain musik dan leader dan singer boleh karena saya lagunya enggak hafal. Saudara yang terkasih, dalam menyatakan kemurahan hati, tentu dengan bijaksana, berikan sesuai dengan arahan Tuhan di hati kita masing-masing. Ya, Tuhan tahu apa yang baik untuk kita.
dan juga untuk orang lain, terlebih hamba Tuhan. Jika Tuhan mengarahkan hati kita untuk memberi, jangan dinilai besar kecil saudara yang terkasih. Dan jangan takut dalam memberi. Jangan takut. Jangan pelit saudara yang terkasih. Jangan pelit dalam memberi. Jangan pelit dalam bermurah hati kepada Tuhan. Dan jangan terpaksa. Berikanlah dengan sukacita. Karena kita memberi untuk Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah berhutang. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi Tuhan yang akan membalas setiap persembahan kemurahan hati yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan saudara. Besar kecil pemberian kita kepada Tuhan. Jangan malu saudara, jangan gengsi. Yang penting ketulusan hati. Yang penting keikhlasan hati saudara. Dengan penuh kasih. Kita angkat pujian, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Haleluya. Engkau Ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagiku. Kau yang telah berfirman, semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Amin. Engkau ajaib bagiku. Oh, tak ada yang tak mungkin bagimu. Benar. Semuanya saksikan Perbuatan tanganmu, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada jemaat bangkit dalam berdiri. hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada. mari sidang jemaat angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh sebagai doa kita kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Dari awal kita katakan, puji Tuhan. Dengan suara lembut saudara yang terkasih. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Mari saudara sebagai doa kita kepada Tuhan. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Oh Yesus, Kau yang berfirman, dan semuanya jadi. amin. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil.
Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Ketika kami berlutut di hadapan-Mu Tuhan, mukjizat masih ada bagi kami Tuhan. Kami percaya Bapa, kami yakini Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan akan perhitungkan Bapa. Apa yang kami beri kepadamu Bapa, karena bentuk kasih kami kepadamu Tuhan. Ya lama. Kami mengasihi Tuhan, kami bersuka cita Bapa di surga. Ya lama. Kami berkelimpahan di dalam Engkau Bapa. Kami memiliki damai sejahtera yang lebih Tuhan. Ya lama. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini, saudara yang terkasih, mungkin masih ada sakit hati, mungkin masih ada beban saudara, lepaskan pagi hari ini. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Dia rela turun ke dunia, mengimpartasikan kasih-Nya dalam kehidupan saya dan saudara pada pagi hari ini. Ya lama. Lepaskan saudara sakit hatimu, iri hatimu, kesesakanmu, dendammu saudara. Berikanlah kemurahan hatimu kepada orang yang Engkau kasih, bahkan kepada musuhmu sekalipun saudara. Ya lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat sabda-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tanamkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kasih-Mu melimpah-limpah dalam kehidupan kami, kami boleh bagikan kepada orang yang kami kasihi Tuhan, kepada pelayan, bahkan kepada musuh kami sekalipun Tuhan. Kami akan serahkan kasih kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami declare itu Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi terang-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Engkau memilih kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelita-Mu dan garam-Mu dimanapun kami berada. Materaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah tertanam, berbuah-buah demi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami Tuhan, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, haleluya. Amin. Silakan duduk, beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Memberkati hamba-Nya yang telah memberitakan firman Tuhan. Kita semua pulang dengan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kita akan memberi. Mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau telah memberikan kami firman-Mu yang abadi, yang dapat kami pakai untuk kehidupan kami, di mana bila kami telah diberkati oleh Tuhan, dengan ucapan syukur kami akan memberi dengan hati kami kepada siapapun yang kami temui. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau telah memberkati hamba-Mu, kiranya lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan memberi yang kami persiapkan dari rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami
ganda. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa ini dengan pengucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita berdiri, bangkit berdiri. Puji Hosana. Katakan puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Amin. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan masuk dalam pengumuman kita untuk seminggu ini, sepekan ini. Kita ada mungkin minggu ini kita sudah mau mulai untuk latihan-latihan Natal kita. Natal kita tetap tanggal 25 Desember, yaitu jam 9 pagi, diiringi ibadah syukur, persembahan pujian dari dari kaum wanita, dari kaum pria, dari sekolah minggu, dan dari youth. Dan itu kita sudah persiapkan dalam seminggu ini. Puji Tuhan, untuk hari Sabtu kita tetap ada ibadah, doa, puasa, dan pelayanan di tempat ini jam 3 sore. Dan malamnya kita ada latihan profetik. Puji Tuhan, itu saja pengumuman kita untuk sepekan minggu ini. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk ibadah perayaan Natal kita tanggal 25 Desember. Puji Tuhan, itu saja pengumuman kita pada pagi hari ini menjelang siang. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus.
bersyukur kepada Tuhan pada siang hari. Kami angkat tubuh jiwa roh kami kepada Tuhan. Kami naikkan segala syukur kami kepada Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi, Allah yang memberkati kami umat-Nya. Terima kasih Bapa di dalam surga, sudah memuji meninggikan nama Tuhan. Kami sudah menyembah di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami yakin dan percaya apa yang kami sudah buat bagi Tuhan pada pagi hari ini naik berupa dupa yang berbau harum di hadirat Tuhan, memberkati hati Tuhan, menyenangkan Bapa di dalam surga. Kami percaya bahwa kami sekalian umat-Mu pada pagi hari ini sudah diberkati dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa yang kudus, Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Allah kami yang hidup, bahwa kami umat-Mu semakin jauh, terbang tinggi bersama Tuhan, menikmati kasih dan setia Tuhan di dalam segenap kehidupan kami. Karena kami beriman, orang yang berharap sungguh kepada Tuhan, orang yang senantiasa berseru kepada Tuhan, akan diberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang sudah membentangkan firman-Mu pada pagi hari ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar roh hikmat, akal budi, pengetahuan, pengertian dari sorga menjadi bagian hamba-Mu, untuk Kau pakai lebih heran lagi dimanapun dia berdiri membentangkan kebenaran firman-Mu. Bahkan dia akan menjadi saksi Tuhan, menjadi biji mata Tuhan dimanapun dia berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari, biarlah kiranya semakin dikasihi, disayangi Tuhan. Bahkan persembahan umat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau balas berlipat-lipat kali ganda jumlahnya. Tidak ada jemaat Tuhan yang miskin tapi diperkaya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa semakin belajar mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama hamba-Mu di tempat ini, Ibu Gembala Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam segala kekurangan karena usia Tuhan, kami berdoa Allah memperlengkapi dia untuk pakai lebih heran lagi menjadi saksi Kristus, menjadikan gembala atas jemaat-Mu di tempat ini, membawa kami jemaat-Mu menjadi jemaat yang semakin setia dan berharap sungguh kepada Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat berkat Tuhan. Terima kasih buat kebajikan dan kemurahan Allah yang sudah berlaku di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Engkau berkati keluarganya, anak-anaknya Tuhan, mantu dan cucu-cucunya Engkau berkati Bapak. Supaya keluarga ini menjadi keluarga yang menjadi keluarga kebenaran Tuhan, menjadi saksi Kristus dimanapun dia berada. Terima kasih Allahku, Engkau Allah yang heran dan ajaib, Allah yang memberkati dan tidak pernah mempermalukan umatnya, tapi mengangkat umatnya menjadi jemaat yang diberkaya dan diberkati. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah hati yang terangkat pada pagi hari ini, yang membawa hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan, diberkati dari tempat yang baik. Terima kasih Allahku, terima kasih bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai, kami bawa kepada Tuhan.
Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang takut dan gentar kepada Tuhan. Biarlah bangsa ini mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat satu-satunya. Tidak ada yang sampai ke sorga tanpa melalui Yesus. Dan biarlah hujan pertobatan jadi negeri ini, supaya bangsa ini diberkati, menjadi bangsa yang aman, tentram, adil dan sejahtera bagi setiap kami yang hidup di negeri ini. Kota Makassar di mana kami berdiri, Bapa, kami hidup, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kiranya kota ini, kota yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Pengembalaan jemaat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah keluarga jemaat ini Bapa menjadi keluarga yang takut kepada Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, bahkan belajar untuk senantiasa taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Allahku, terima kasih. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Tuhan, dan yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami Haleluya, yang di surga, haleluya. dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita mengarahkan hati dan tangan kita ke Tuhan. Haleluya. Terimalah kiranya berkat damai sejahtera, sukacita di dalam Yesus Kristus, kekuatan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk mengajar kita berdoa demikian. Bapa kami yang di surga. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Bapa kami telah berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Ya, puji Tuhan. Saatnya kita doa saat teduh.